Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi termasuk isinya, Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan Nur Muhammad SAW 50.000 tahun yang lalu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala sebelum menciptakan jasadnya Nabi Muhammad SAW, Allah subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu menciptakan Nur Muhammad SAW. Nur Muhammad SAW inilah yang menjadi alam semesta dan termasuk diri kita. Maka dari itu kita patut imani, karena alam semesta ini termasuk manusia, tumbuh-tumbuhan itu diciptakan daripada Nur Muhammad SAW pada hakikatnya. Bagi yang beriman silakan, bagi yang tidak mau beriman silakan. Ini adalah fakta, kenyataan daripada ulama-ulama kita terdahulu. Maka dari itu ikutilah Al-Quran, hadis, dan ijma ulama dan qiyas. Maka dari itu untuk yang beriman silakan, yang tidak percaya silakan. Semua alam semesta ini sebelum diciptakan Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu menciptakan Nur Muhammad SAW. Nur Muhammad SAW itu tercipta daripada nur ilahi, yaitu nur Allah Subhanahu wa taala. Jadi nur Allah tajalli kepada Nur Muhammad SAW. Pada hakikatnya nur itu satu. Nur Allah dan Nur Muhammad pada hakikatnya satu. Jadi kita jangan bingung, karena pada hakikatnya satu wujud. Karena Nur Muhammad SAW daripada Nur Allah SWT. Nur Muhammad SAW pecah menjadi api, api menjadi angin, angin menjadi air, air menjadi tanah. Tanah itulah yang diciptakan oleh Allah SWT Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam alaihissalam diciptakan Allah SWT melalui tanah. Tanah tadi sudah ada 4 unsur: api, angin, air, tanah. Jadilah tanah itu diciptakan Allah SWT Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam tercipta daripada tanah dengan izin Allah SWT, kun fayakun. Dan Siti Hawa diciptakan Allah SWT melalui dirinya Nabi Adam alaihissalam. Maka dari itu untuk mengenal Nur Muhammad lebih lanjut, belajarlah kepada guru-guru mursyid yang memang sudah memahami tentang Nur Muhammad SAW. Carilah guru mursyid yang ada silsilahnya tentang Nur Muhammad SAW. Awaluddin ma'rifatullah, awal beragama harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala ialah melalui diri kita tadi, karena tidak kita bisa kenal kecuali melalui diri kita. Karena diri kita la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya. Jadi yang ada di diri kita ini adalah sifat-sifat Allah, qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar yang ada di diri kita. Itulah tajalli Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Barang siapa yang mengenal dirinya, niscaya dia kenal dengan Tuhannya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Muhammad SAW. Setelah 24 rasul dan Nabi Muhammad diciptakan Nabi yang terakhir, yang ke-25. Tidak ada lagi Nabi, tidak ada lagi Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu sebelum diciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Nur Muhammad SAW. Dan yang terakhir Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Muhammad SAW. Jasadnya untuk apa? Untuk contoh suri teladan yang baik bagi umat Nabi besar Muhammad SAW. Rasulullah SAW diciptakan untuk memperbaiki akhlak dan adab, dan untuk diturunkan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan muka bumi ini untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala. Itulah contoh dari Nabi besar Muhammad SAW. Karena Nabi besar Muhammad SAW ini adalah rahmat lil alamin.
Kita mengikuti sifat-sifatnya Rasulullah. Barang siapa yang mengikuti sifat-sifatnya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, berarti mengikuti sifat-sifatnya Allah. Maka dari itu kita memperingati Maulud Nabi Muhammad SAW. Banyak-banyaklah kita berselawat dengan Nabi Muhammad SAW, karena selawat itu akan mendatangkan manfaat buat kita. Barang siapa yang berselawat satu kali, kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala memberi 10 kebaikan, mengangkat derajat dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Jadi kalau kita membaca selawat 10 kali pagi, 10 pagi malam, 10 kali pagi dan 10 kali sudah maghrib, berarti 20. Berarti kita mendapat kebaikan 200 kebaikan, diangkat derajat dan dibersihkan kotoran-kotoran hati kita. Barang siapa yang berselawat, insya Allah kata Rasulullah, pagi 10, malam 10 akan mendapat syafaat Rasulullah di dunia dan di akhirat. Hidupnya akan tenang, berkah. Maka dari itu banyaklah berselawat dengan Rasulullah SAW, karena selawat itu adalah cahaya nur dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat dengan Nabi besar Muhammad SAW. Maka dari itu kita umatnya berselawatlah kepada Nabi besar Muhammad SAW, agar kita mendapatkan nur Muhammad SAW, agar kita bisa mengenal Nabi besar Muhammad SAW, agar kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nur Nabi besar Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Untuk sekali lagi, Nabi besar Muhammad SAW dilahirkan hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah di Mekah. Itulah sejarah singkat Nabi besar Muhammad SAW. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim min kulli dzambin zahiran wa batinan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.